Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Patran, Pak Heri Purwanto. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Patran. Nyuwun sewu, hari ini, siang ini kami minta waktunya sebentar untuk ada acara ini dengan diseminasi dari tugas saya ini, dari tugas CGP adalah mensosialisasikan budaya positif dalam pembelajaran atau di sekolah. Judulnya budaya positif itu ada, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, ini pertanyaannya jawabannya hanya dua, setuju atau tidak setuju. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Yang dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nanti kita cari jawabannya di pemaparan selanjutnya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, saya punya sedikit permainan. Monggo Mbak mau masuk, silakan. Biar nanti kelihatan penuh. Monggo di belakang Bapak Ibu Guru ya, biar nanti masuk di kamera. Monggo. Oke, untuk permainannya biar seru, mbak-mbaknya maju ya, 2 orang yang maju. Saya minta 2 orang dari mbaknya maju. Mbak siapa? Mbak Indri sama Mbak Salwa. Gini permainannya gini. Mbak Salwa ya. Mbak Indri sama Mbak Salwa. Oke, sekarang saya maju Mbak Salwa, pegang kertasnya. Coba nanti tuliskan satu kata yang menurut Mbak Salwa itu penting. Boleh nama orang, boleh nama benda, boleh nama apapun. Diusahakan Mbak Indri jangan sampai tahu. Dituliskan. Bebas, 1 kalimat 2 kata boleh. Yang penting itu boleh bebas, mau kata kalimat bebas. Yang penting Mbak Indri dan yang lain tidak tahu. Sudah? Sudah, kalau sudah, kertasnya diremas, dibuat benteran gitu, di tangan, bolanya sini. Oke. Sekarang gini, tugas Mbak Salwa dipegang. Jangan sampai kertas yang Anda pegang itu sampai ke tangan Mbak Indri. Ya, apapun keadaannya jangan sampai kertas itu jatuh ke tangan Mbak Indri. Tugas Mbak Indri adalah dengan cara apapun tolong dapat mengambil kertas tersebut. Boleh dirayu, boleh disogok, boleh ditraktir, bebas. Coba. Ya, caranya bebas, tapi tugasnya Mbak Salwa kalau dipertahankan kertas itu jangan sampai tahu isinya, jangan sampai kertas jatuh ke tangan Mbak Indri. Boleh dengan cara halus dulu ngobrol, atau dengan dirayu-rayu, dikasih uang. Coba, monggo silakan. Enggak sini Mbak, tak sini Mbak. Ini nanti dapat. Ya, coba, monggo. Gimana? Gimana? Coba. Mbak Indri mengambil, boleh dengan cara halus, mungkin dengan cara rayuan, boleh dengan cara dikasih nanti kalau dikasih saya akan saya traktir bakso, boleh. Akan saya boncengin, boleh. Terserah. Tapi Mbak Salwa mempertahankan dan sampai kertas itu jatuh ke tangan Mbak Indri. Oke? Gimana? Gimana? Cukup Mbak, cukup ya, cukup. Soalnya kertasnya saya nggak tahu, semua nggak tahu, Mbak Indri juga nggak tahu. Tolong bisa disimpan sampai nanti di rumah Bapak. Silakan. Ini tepuk tangan buat Mbak Indri sama Mbak itu ya. Itu adalah salah satu ciri manusia itu ya. Ini ada permainannya tadi. Ada 2 orang ya, menggenggam kertas, yang satu suruh mengambil, yang satu mempertahankan. Ini kita masuk ke materinya. Ini adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Ini yang sering kita anggap kita
kita dapat mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid seperti tadi itu. Mati-matian Mbak Indri ngerayu sampai pakai fisik ngerebut kertasnya, tapi akhirnya Mbak Indri juga tidak bisa. Ya sama seperti kita di kelas itu ya. Ada anak mau kita arahkan kemanapun, kita kasih motivasi apapun, kalau dia tidak tergerak maka tidak akan tujuan kita tidak akan tercapai. Jadi jangan kita anggap lagi bahwa guru dapat mengontrol, mengendalikan murid sepenuhnya. Ternyata menurut pandangan pembelajaran baru tidak. Jadi yang dapat menggerakkan orang itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau ada seorang motivator yang mengatakan saya dapat memotivasi semua orang, tidak. Jadi motivator hanya dapat menggerakkan hati orang atau siswa tersebut. Nanti yang dapat mengontrolnya adalah tergantung dengan diri mereka masing-masing, gitu ya. Jadi ilusi sebenarnya itu guru dapat mengontrol siswa. Kenapa? Kadang-kadang kita dapat mengontrol murid atau siswa itu kadang-kadang dia takut sama gurunya atau rikuh ya, atau apa itu segan sama gurunya, kalau nggak melakukan nanti takut atau segan. Itu padahal mereka itu mungkin tidak ikhlas melaksanakannya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang-kadang kalau kita mengkritik orang tujuannya untuk mengubah karakternya, tapi ternyata itu kadang-kadang malah bisa menjatuhkan karakternya, menjadi malu, menjadi down, bahkan bisa depresi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini ya, kadang-kadang tadi ya sudah dirayu sama Mbak Indri, mau dibeliin bakso, mau dirayu-rayu apapun, tapi si Mbak Salwa tidak tergerak juga hatinya buat memberikan kertasnya. Ternyata dalam teori pembelajaran baru itu bukan hanya hukuman Bapak Ibu, tapi juga pemberian hadiah atau reward itu juga kurang baik dalam perkembangan anak. Jadi kenapa? Karena tujuannya nanti bukan hanya ingin mendapatkan hasil yang baik pembelajarannya, tapi mengharapkan imbalan tersebut. Ketika imbalannya dihilangkan, maka motivasi intrinsiknya akan hilang. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa, guru atau orang tua dapat memiliki hak untuk memaksa kepada anak atau siswa. Ini juga jelas salah. Kadang-kadang orang tua siswa itu mengontrol anaknya, dapat mengontrol anaknya, berhasil itu kadang-kadang karena anaknya takut atau ribut atau segan, ya, bukan ikhlas dari diri mereka masing-masing. Itu semua ini adalah ilusi semua yang kita anggap benar, ternyata itu bertentangan dengan kenyataannya. Kita lanjutkan ini. Nah, ini ada dua teori, ya. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol atau pilihan. Ini mungkin yang sering kita gunakan yang zaman dulu atau sering sekali kita gunakan sampai sekarang, teori stimulus respon. Ada stimulusnya, kita kasih respon terhadap anak atau siswa tersebut. Kita mungkin punya pendapat bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin siswa ada yang berperilaku negatif, kita arahkan agar mereka perilaku mereka seperti yang kita inginkan. Tapi kenyataannya teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang kenapa kok melakukan sesuatu, pasti dia punya pandangan sendiri, pandangannya berbeda dengan kita. Kita tidak bisa menyamakan, menyeragamkan pandangan kita, asumsi kita, persepsi kita sama dengan orang lain. Nah, kita pahami itu, ternyata orang lain punya pandangan sendiri terhadap dunia ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan. Misalnya anak kalau di kelas itu nggak memperhatikan, makan di kelas, ramai di kelas, itu pasti salah. Ternyata bukan itu kenyataannya. Kenyataannya semua perilaku pasti punya tujuan. Mungkin mereka karena lapar, di rumah belum sempat sarapan, maka makan di kelas. Kenapa kok ramai di kelas? Mungkin dia di rumah orang tuanya jarang di rumah, jadi nggak tidak sering berbicara atau melampiaskan emosinya, maka di kelas dia jerat-jerit atau berbuat onar karena dia butuh pelampiasan, maka dia punya tujuan tersendiri. Kadang-kadang kita nggak tujuannya, maka yang dilakukan mereka adalah suatu kesalahan. Terus yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya diri kita yang dapat mengontrol kita sendiri. Orang lain, orang tua, guru, teman tidak bisa mengontrol kita. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain, tadi sudah dipatahkan ya, tidak bisa. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya dibujuk baik-baik tidak bisa, dipaksa, itu ternyata itu kurang baik terhadap perkembangan anak. Yang benar adalah berkolaborasi dan melakukan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau mereka buat kesalahan dikasih solusinya, pilihannya pilih yang mana, jangan hanya ada satu pilihan gitu, agar mereka dapat memikirkan konsekuensi selanjutnya. Yang kedua, model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau ada siswa yang berantem, pasti kita kadang-kadang melerai, yang salah siapa? Oh kamu. Yang menang siapa? Yang benar siapa? Kamu. Berarti yang salah minta maaf. Itu berarti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita usahakan solusinya adalah menang-menang atau win-win solution gitu ya. Jadi kalau ada yang berantem, pasti ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Kita cari sebabnya, kita selesaikan bersama. Belum tentu yang mukul duluan itu yang salah. Bisa saja dia terpancing oleh hasutan dari yang dipukul itu. Jadi kita cari kalau bisa semuanya merasa menang. Nah ini untuk gagalnya ini sebenarnya teorinya banyak, tapi dapat disingkat seperti ini. Ada disiplin positif, ini teori kontrol ya, atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, ini seorang psikolog pendidikan. Yang paling kiri itu dituliskan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Gitu ya. Turunannya, makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini berarti motivasinya intrinsik ya, tidak gara-gara dikasih hadiah menjadi lebih baik, tidak gara-gara diiming-imingi apapun, tapi tulus dari hati ingin menjadi suatu seseorang atau suatu karakter yang diidolakan atau yang diinginkan. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar di kuliah dulu ya, ada teori motivasi. Itu pasti semua orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Yang pertama bisa untuk menghindari hukuman, melakukan sesuatu biar gak dihukum, untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau uang atau apapun. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini nanti ada turunannya nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Jadi yang 1 dan 2 ini motivasi eksternal dari luar, sedangkan yang ini dari dalam diri kita sendiri untuk memperbaiki diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya ada ini teori kontrol ya. 5 posisi kontrol nanti akan kita bahas. Yang pertama itu kalau kita ada anak melakukan kesalahan, mungkin seorang guru atau seorang orang tua bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Yang mana yang baik nanti akan kita bahas. Terus nanti dalam menanggulangi atau mengatasi suatu kenakalan atau kesalahan siswa atau anak, kita dapat ada ini teori ya, itu menggunakan segitiga restitusi. Nanti caranya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya ini realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Karena setiap orang punya persepsi dan gambaran yang berbeda tentang apapun di dunia ini. Terus ini ada teori kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah sinau belajar ketika di kuliah itu ya. Banyak tokoh yang menyatakan tentang teori kebutuhan manusia, karena manusia itu dalam hidupnya pasti mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Jika satu saja tidak terpenuhi maka akan tidak seimbang gitu ya. Yang pertama, bertahan hidup seperti makan minum, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompok atau dalam keluarga, kesenangan dan kebebasan. Itu kenapa disinggung di sini, karena anak-anak itu kenapa kita dalam pembelajaran itu dia tidak menerima pelajaran dengan baik atau tidak fokus, mungkin karena salah satu dari kebutuhannya belum tercapai. Kenapa Pak anak di kelas ramai? Mungkin dia belum sarapan, lapar. Kenapa Pak dia sering ramai di kelas? Mungkin gara-gara di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima yang optimal. Itu mungkin bisa diluapkan dengan cara-cara seperti itu. Nah ini mungkin kita sering dengar kata disiplin, tapi mungkin artinya sedikit bergeser dengan makna sebenarnya. Ini disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato di zaman Yunani itu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam hal budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini agak sedikit bergeser artinya ya untuk zaman sekarang ini ya. Lanjut, nah ini nilai-nilai kebajikan universal ya, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilai-nilai ini kebajikan itu kan kebaikan. Universal itu berarti apa Pak Jamal? Universal berlaku di mana saja, ya. Berarti contohnya apa? Ya kejujuran. Kejujuran itu berarti tidak hanya berlaku di suatu tempat, di seluruh dunia juga mengakui bahwa kejujuran itu penting. Kerja keras, gotong royong itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu banyak sekali teori yang mengatakan nilai kebajikan universal. Karena kita di lingkungan sekolah, maka nilai kebajikan universal tersebut diambil dari ini, dari apa? Profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 itu: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sebenarnya masih banyak lagi kan? Ada kejujuran, kesopanan, integritas, tertib, banyak sekali nilai kebajikan yang ada. Nah ini Bapak Ibu, tadi ada teori motivasi ini, ada yang dari eksternal dan internal. Dari eksternal itu contohnya kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Terus yang kedua, eksternal itu mengharapkan imbalan. Itu berarti dari luar, melakukan sesuatu, membuat PR agar tidak dihukum oleh guru atau membantu orang tua agar dikasih uang jajan. Itu berarti motivasinya eksternal dari luar. Sekarang yang kita inginkan bagi anak-anak kita, putra-putri kita, adik-adik kita adalah motivasinya internal dari diri mereka sendiri. Jadi tidak tergantung sama orang lain. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia punya idola, punya tujuan, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itu berarti kan motivasi dari diri dia sendiri. Atau kalau yang muslim mungkin ya, itu kalau di tempat ngaji itu sering diajarkan, idola kita siapa? Nabi Muhammad, ya. Berarti meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Nah ini sesuai dengan kutipan dari perkataan Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap atau mahir dalam memerintah diri sendiri. Bukan hanya memerintah orang lain, tapi juga mahir dalam memerintah diri sendiri. Artinya merdeka. Ini juga butuh latihan. Jadi cakap, memerintah diri sendiri. Nah ini tadi tentang dihukum oleh penghargaan. Mungkin kalau dihukum dengan kekerasan kita sepakat tidak setuju. Nah, sekarang ini dihukum dengan penghargaan tadi ya, memberi hadiah atau memberi reward, ternyata juga ada efeknya. Yang pertama, efek jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama mungkin untuk jangka pendeknya itu akan efektif, tapi jangka panjangnya lama-kelamaan bisa jadi kalau dia tidak diberi hadiah tersebut, dia akan berhenti melakukan hal positif tersebut. Atau kalau dia asal dia memberi melakukan hal positif, dikasih hadiah, setelah dikasih hadiah lama-lama mungkin hadiahnya bosan, kembali lagi ke sikapnya yang negatif atau tidak melakukan hal yang kita inginkan. Terus penghargaan apa itu? Menghukum. Nah ini seperti penghargaan itu seperti menghukum, ternyata ya efeknya itu sama seperti menghukum, tidak baik bagi perkembangan siswa. Terus yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi yang saya baca itu pernah ada suatu penelitian itu seorang anak-anak disuruh menempelkan atau menjodohkan suatu kata. Ketika dia diberi hadiah yang pertama kali dia akan tepat menjodohkan kata-kata tersebut. Tapi lama kelamaan dia malah menjadi malas untuk atau tidak tepat lagi menjodohkan kata-kata tersebut. Beda dengan siswa yang dari awal tidak diberi hadiah, dia akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus penghargaan dia tidak efektif karena dia hanya sebagai tidak motivasi dari luar ya, jadi dia tidak efektif karena hanya kalau tidak ada imbalannya maka dia tidak melakukan, berarti dia tergantung sama orang lain.
Yang kedua merusak hubungan. Yang ketiga, maaf yang selanjutnya merusak hubungan. Jadi misalnya ada di kelas itu mungkin ada anak-anak yang sama-sama ingin ranking 1, yang ranking 1 dikasih hadiah, ranking 2 tidak dikasih hadiah, maka yang ranking 2 itu bisa dendam atau tidak suka sama yang ranking 1 atau sama gurunya. Atau nanti anak-anak yang dikasih reward dan yang tidak diberi reward bisa iri atau marry, itu juga bisa merusak hubungan antara mereka. Menurunkan kualitas kerja, itu jelas. Kadang-kadang kalau misalnya tergantungan dengan apa itu hadiah, biasanya setelah dia diberi hadiah atau hadiahnya sama terus diberikan, dia akan bosan. Kreativitas dan juga ketepatan dalam membuat suatu pekerjaan juga bisa menurun gara-gara hadiahnya sama, atau kadang-kadang hadiahnya dihentikan, dia akan mengurangi kreativitas, ketepatan, dan kualitas pekerjaannya. Nah ini apresiasi atau penghargaan kepada siswa itu kita berikannya pengakuannya secara khusus terhadap apa yang dilakukannya. Kalau dia misalnya tepat waktu, ya apresiasinya tentang tepat waktu itu. Pengakuan secara pribadi dari guru ke siswa atau orang tua ke anaknya, dan pengakuannya kepada murid secara bergantian. Ya, itu aja yang diberi penghargaan. Nanti yang lainnya jadi merit, gitu ya, jadi apa? Tidak baik hubungannya. Terus yang selanjutnya secara konsisten. Jadi jangan hanya kadang-kadang saja diberi apresiasi, kadang-kadang seringnya tidak. Tapi kalau bisa konsisten, jika ada anak yang baik telah melakukan sesuatu dengan hal yang positif, diberi apresiasi terus. Terus fokus pada proses. Terima kasih ya anak karena telah mengerjakan PR-nya dengan baik. Gitu. Jadi prosesnya, bukan terima kasih anak nilainya sudah bagus. Itu berarti hanya hasilnya saja. Hasilnya itu bisa anak-anak baik atau menurun pekerjaan orang temannya. Nah ini bisa kita terapkan di sekolah-sekolah kita atau di kelas-kelas kita. Contoh kalimat dalam memberi apresiasi kebajikan kepada siswa kita. Mungkin bisa kita ada kalimat pembuka, nilai kebajikan yang kita hargai dan situasinya. Contohnya yang kolom pertama, garis pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada kata stimulusnya. Terus yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Misalnya situasinya ketika membantu teman-temannya diskusi kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang ada di lantai yang berserakan. Jadi selalu diberikan apresiasi, ujian sekecil apapun, walaupun ya kegiatannya itu mungkin hanya sepele atau mungkin hanya memungut sampah, memberi pengertian sama teman, tapi harus kita apresiasi secara positif. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Jadi kita jawab bersama-sama. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Push up karena nggak pakai masker. Hukuman. Oke, nanti kita bahas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dia sendiri. Konsekuensi, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Jawabannya hukuman. Konsekuensi yang itu konsekuensi. Kenapa? Karena lari, akan hukumannya itu relate atau berhubungan dengan mata pelajarannya. Jadi misalnya mungkin kelas 1 kok dia nggak buat PR, terus Putri karena kelas 1 kan latihan nulis, terus misalnya konsekuensinya nulis 10
10 baris itu nggak apa-apa, karena hukumannya mendidik dia agar bisa menulis lebih baik gitu. Nah, jadi namanya konsekuensi ya, ada hubungannya dengan kesalahan yang diberikan dan dengan pembelajaran yang diterapkan. Gitu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah ini untuk perbedaannya seperti itu. Ya. Konsekuensi itu ada apa? Ya. Konsekuensi seperti itu. Kalau hukuman itu biasanya dia sewaktu-waktu tanpa adanya hubungan dengan yang dilakukan hubungan antara ya waktu atau tindakan dengan yang dilakukan kesalahan itu tidak ada hubungannya. Tapi konsekuensi itu dia ada hubungannya. Nah, terus itu tadi ada dua ya, hukuman, konsekuensi. Sekarang kita mengenal istilahnya restitusi. Ini yang diharapkan dapat kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mungkin hal yang baru, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya, restitusi. Nah ini perbedaan ketiganya seperti ini. Jadi restitusi itu ada pilihannya. Jadi kalau siswa bersalah itu penyelesaiannya bagaimana, solusinya dikasih pilihan agar mereka bisa memilih yang mana yang mereka inginkan. Tidak harus seperti ini, masalah solusinya harus seperti itu, tidak, tapi ada pilihannya. Jadi mereka punya kebebasan buat memilih juga, walaupun pada akhirnya harus menyelesaikan masalah tersebut. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti rugi. Jadi misalnya ada yang dikorbankan, nanti ada ganti rugi dari pelakunya. Mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Terus nanti ada itu ya, ada teorinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti akan ada teorinya bagaimana cara melaksanakan restitusi. Nah ini ciri-ciri restitusi ada 9. Restitusi keyakinan kelas gitu ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Oke, apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan kelas. Mungkin yang mudahnya itu kalau keyakinan kelas itu harus kita buat bersama siswa. Ya, siswa dan kita patuhi bersama-sama. Jadi buatnya jangan hanya guru saja membuat peraturan terus ditempel. Siswa harus siswa juga harus terlibat dalam pembuatan peraturan tersebut. Gitu. Nanti ada Ada caranya membuat itu ya, membuat keyakinan kelas itu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut BIMTEK atau diklat itu ada teorinya bagaimana membuat keyakinan kelas yang tepat. Jadi pertama seperti ini untuk diagramnya gitu. Yang pertama membuat peraturan kelas dulu bersama-sama. Setelah itu dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita lakukan bersama-sama di lingkungan yang positif nanti ya. Kalau sudah keyakinan kelasnya terbentuk, nanti lingkungannya insya Allah menjadi positif. Kalau sudah bisa berjalan secara terus-menerus, nanti akan bisa menjadi budaya yang positif di kelas ataupun di sekolah tersebut. Nah ini kira-kira mana dari dua kesepakatan kelas ini yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana yang berbeda? Kiri atau kanan? Yang merupakan keyakinan kelas kanan. Ya, ini kita jawab ya, dari hasil pemaparan nanti kita bisa menjawab sendiri kira-kira yang tepat yang mana. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas ya atau tidak? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian untuk menunggu giliran. Gunakan
menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau bukan ini? Yang kelas ya. Jadi bedanya peraturan sama keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu menyatakan nilai kebajikannya. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti yang kita tulis itu nilai kebajikannya, tanggung jawab. Ya, jadi misalnya kita hanya nulis di peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau misalnya bukan buku, misalnya kursi berserakan di sana, itu wajib mengembalikan tidak? Tidak, karena tidak ada di peraturan di kelasnya. Tapi kalau tanggung jawab berarti kan segala sesuatu yang bermuara pada nilai kebajikan tanggung jawab harus dilakukan. Nanti akan kita jelaskan ya lebih lanjut lagi, mungkin agak sedikit bingung ini. Sebelum kita masuk ke itu, kita eksplorasi dulu tentang kebutuhan siswa, kebutuhan manusia dasarnya ini. Yang pertama itu rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang pertama kebutuhan hidup dulu ya, yang di tengah-tengah itu kebutuhan hidup, makan, minum, tempat tinggal, terus rasa kasih sayang dari sesama manusia, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, ini posisi kontrolnya itu ada 5. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Gitu. Mungkin kalau yang penghukum itu mungkin kita tahu ya, misalnya mereka membuat kesalahan langsung diberi hukuman. Pembuat rasa bersalah itu contohnya misalnya anak itu bolos atau nggak masuk sekolah, dikasih nasihati, kamu gimana sih kok nggak masuk sekolah, kasihan orang tuamu, kasihan kakakmu yang udah bekerja buat kamu, dia dibuat seolah-olah dia merasa bersalah terhadap kesalahan yang dia buat. Itu namanya guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus yang kedua teman, berarti guru bisa bersikap sebagai teman. Misalnya itu ya, ayolah lakukan ini demi bu guru. Atau gimana ada bisa bu guru bantu? Gitu ya. Berarti dia sebagai teman buat siswanya. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu berarti dia tegas. Kenapa nggak pakai sepatu hitam? Karena misalnya basah atau karena lupa. Kamu tahu kan hukumannya, sanksinya apa? Udah, kalau gitu kamu laksanakan sanksinya atau hukumannya, seperti itu. Jadi pemantau itu tegas terhadap kesalahan yang dibuat sama guru. Nah, yang ketiga ini manajer. Ini yang yang dari Kemendikbud itu, yang kalau bisa guru-guru itu sekarang itu posisinya di kelas, di sekolah itu sebagai manajer. Manajer itu berarti dia nanti dalam melakukan tindakan kepada siswanya nanti ada caranya, itu teorinya adalah segitiga restitusi, akan kita pelajarinya. Nah ini, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, itu sebagai apa itu? Ini ya gini, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Berarti dia selalu bukan selalu ya, berarti dia mencari kesalahan siswa terus dihukum. Terus yang sebagai teman, biasanya itu dia nada bicaranya itu lemah lembut seperti dengan temannya sendiri, akrab dengan siswa. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau misalnya ingin dapat stiker berarti harus melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang diinginkan guru. Kalau manajer itu pertanyaannya biasanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dikasih pilihan, dikasih cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Biasanya itu guru-guru memang sulit untuk bertindak sebagai manajer. Ya. Mungkin sebelum jadi manajer biasanya itu posisi yang harus sudah dikuasai adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi kalau sudah bisa sebagai teman pemantau, baru kita bisa beranjak ke posisi manajer. Karena itu butuh latihan. Tidak ujuk-ujuk guru langsung bisa jadi manajer dalam pembelajaran, tidak. Gitu ya. Kadang-kadang penghukum itu memang paling jelek dilakukan guru ya. Tapi kadang-kadang juga kita sebagai manusia, hukum itu kadang-kadang lebih paling cepat, efektif bagi siswa-siswa tertentu. Gitu ya. Walaupun dilarang, tapi kadang-kadang itu lebih efektif bagi siswa dengan keadaan tertentu. Jadi teorinya seperti ini. Ya. Peraturan
kita ganti dengan nilai-nilai kebajikan, pemantau, kita beralih ke manajer, memberikan kuasi-kuasi hadiah, kita alihkan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke, nah ini segitiga restitusi, cara melakukan atau menerapkan sebagai manajer. Jadi kalau ada siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita bisa melakukan peran sebagai manajer itu dengan minimal 3 langkah ini. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi misalnya ada seorang anak berbuat salah, pasti dia takut, batinnya takut, dekat sama gurunya udah takut. Apalagi anak kecil itu, dia yang berbuat salah, dia yang nangis karena dia takut. Untuk itu maka seorang guru harus bisa menstabilkan emosinya atau identitasnya. Kalimatnya bisa bermacam-macam. Contohnya ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu ya. Jadi kita harus menstabilkan dirinya sendiri agar tidak larut-larut dalam rasa bersalahnya. Terus yang kedua, memfasilitasi kebutuhannya. Misalnya setelah kita stabilkan identitasnya, kita cari validasi kebutuhan. Pasti yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya anak yang melempar-lempar makanan, anak-anak yang makan di kelas, anak yang ramai di kelas ngomong sama temannya, pasti punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya seperti ini kalimat yang dapat kita gunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak kok makan di kelas gitu ya. Mungkin dapat kita kasih kalimat validasi kebutuhan. Ya memang kita harus butuh makan agar punya energi. Tapi kan kamu tahu, kalau sudah itu kita lakukan, masuk ke yakin kelas. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita atau peraturan kelas kita bagaimana? Oh tahu Pak, misalnya tertib atau nggak boleh makan di kelas. Nah ini nanti makanya kalau itu kamu berarti telah melanggar keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Terus langkahnya bagaimana? Nah, ini langkahnya bagaimana itu kalau bisa dikasih pilihan. Jangan misalnya makan di kelas, kamu melanggar, keluar sana makan di luar, itu berarti tidak dikasih pilihan. Pilihannya bagaimana? Jadi kalau dari manajer itu mungkin banyak itu ya, kebijaksanaan, wisdomnya kebijaksanaan. Misalnya siswa berantem terus sampai beningnya kancingnya dicopot, gitu. Mungkin kalau langsung dikasih hukuman, misalnya kamu pulang sana atau ganti baju temanmu yang rusak, mungkin anak-anak nggak punya pilihan. Mungkin masalahnya tidak terselesaikan, malah bisa sampai ke bawa ke orang tua juga. Jadi kalau bisa dikasih pilihan, oh anak kamu telah keyakinan kelas yang melanggar apa? Misalnya menghormati teman. Jadi kamu tidak menghormati teman karena telah berantem sehingga bajunya rusak. Terus caranya bagaimana sekarang biar bajunya kembali seperti semula? Diperbaiki Pak. Caranya bagaimana? Dijahit Pak. Itu kamu jahit. Saya nggak bisa jahit Pak. Ya sudah begitu nanti pulang sekolah biar Pak Guru ngajari kamu jahit. Setelah itu nanti kamu jahit sendiri, punya temanmu yang copot benihnya itu ya, seperti itu. Jadi ada solusinya, ada pilihannya. Masalah terselesaikan, anak juga tidak larut dalam kesalahannya. Itu namanya menanyakan keyakinan dan menyelesaikan masalah tersebut. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, mbak-mbaknya juga melakukan ini sebagai seorang guru. Segitiga institusi, pertama kita bentuk identitasnya, emosinya biar tidak terlalu dalam kesedihan. Terus kita memakluminya, istilahnya memakluminya karena setiap orang itu punya kebutuhan. Terus menyelesaikannya dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu tidak mudah. Butuh latihan, tidak bisa kita lakukan secara spontan juga gitu ya. Jadi butuh latihan, butuh pemikiran juga. Tapi itu yang harus kita ya, yang kata itu pemerintah dalam Kementerian Pendidikan harus dikembangkan oleh guru-guru di Indonesia. Nah, ini ada apa ya? Nah ini menstabilkan identitas itu ya. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan diri siswa lagi agar tidak larut dalam rasa bersalah. Seperti ini kata-kata yang dapat kita lakukan. Berbuat salah itu hal yang biasa atau yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Gitu. Kata-kata yang dapat meningkatkan kembali
kepercayaan diri siswa agar tidak larut dalam kesedihan atau kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya ini validasi kebutuhan. Ini kita harus memaklumi bahwa yang mereka lakukan itu merupakan pemenuhan kebutuhan dari mereka. Jadi kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini berarti kalimat kalimat ini tujuannya adalah kita dapat memaklumi, walaupun mungkin perbuatan mereka itu salah mungkin, tapi kita dapatnya memaklumi bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan yang mempunyai tujuan, atau yang mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa itu salah, atau sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Tadi ini gara-gara kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi di rumah, kasih sayang yang kurang, atau kebahagiaan, atau merasa kalau yang kelas tinggi itu penguasaan gitu ya. Menjadi ketua geng di sekolah, ketua yang dapat mempengaruhi kelas, mungkin sering terjadi seperti itu, berebut pengaruh seperti itu. Nah, terus menanyakan keyakinan, berarti apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nilai apa saja yang kita sepakati, nilai apa saja yang kamu langgar, bagaimana menyelesaikannya? Ini berarti kita menanyakan istilahnya konsekuensinya. Kamu telah melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat kemarin, terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi solusi bersama dengan membuat pilihan-pilihan, gitu ya. Terima kasih dari saya tentang apa itu ya, budaya positif di sekolah. Itu mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Monggo ya, Putri, boleh. Maaf Pak, mau tanya, apakah setiap ada siswa yang berbuat kesalahan harus kita restitusi? Ya, siswa yang membuat kesalahan, melanggar peraturan, maka harus kita selesaikan dengan cara restitusi. Ya atau tidak, Bapak? Seyogyanya iya. Tapi kan kita mungkin tidak punya waktu, tidak punya energi yang sebanyak itu. Tapi kita lihat kalau memang masalah itu perlu direstitusi, ya kita restitusi. Ini itu ya penerapannya ya buat dia. Kalau misalnya teorinya ya harus, karena ini yang terbaik dari yang lain. Tapi kalau pelaksanaannya ya kita lihat dulu. Kalau itu merasa tidak perlu ya tidak usah. Karena itu mungkin urutannya panjang dan itu tidak semua guru bisa melakukannya. Paling tidak ya kita bisa menjadi teman dan pemantau. Sebagai teman dekat dengan siswa dan pemantau, berarti konsekuen terhadap peraturan yang kita. Masuk waktu Jumat. Ada satu lagi, ada pertanyaan? Pertanyaan yang lain? Monggo Pak di Pak Polis, ada pertanyaan Pak Polis? Mungkin monggo dibacakan. Oke. Monggo Pak Polis dibacakan. Ya Pak Nur, terima kasih atas kesempatan untuk kami, untuk saya. Saya mau tanya, apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas gitu ya? Tadi mungkin slide-nya terbatas karena waktu juga terbatas. Sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi ya Bapak Ibu, kita tidak boleh membuat keyakinan kelas hanya satu arah dari guru saja. Jadi ketika enaknya nih di awal pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran setiap tahun ajaran baru, hari MOS atau sekarang apa namanya MPLS ya, mungkin guru sama murid pertama berdiskusi, anak-anak kira-kira kita di kelas ini butuh peraturan kelas tidak? Butuh Bapak Ibu guru, kira-kira apa saja? Satu, misalnya tidak boleh makan di kelas. Dua, tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Tiga, apalagi bisa tidak boleh sembarang keluar masuk kelas tanpa izin. 4 sampai banyak seperti itu. Biasanya yang anak-anak buat peraturannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kata tidak, jangan, tidak boleh. Kita tulis sampai berapa yang mereka ajukan, tulis semua. Kita tahu aspirasi mereka semua. Langkah yang kedua, tolong dibuat peraturan kelas tersebut menjadi kalimat yang positif, Pak Polis. Misalnya, tidak boleh terlambat, berarti
Ya, tertib apa? Tepat waktu masuk apa? Tepat waktu gitu. Misalnya lagi tidak boleh berbicara atau ramai ketika Bapak Ibu guru melakukan menerangkan pembelajaran, berarti tertib di kelas atau sopan kepada guru. Tidak boleh berantem di kelas, dihilangi kalimat negatifnya, berarti ya rukun sama teman gitu. Tidak jangan apalagi jangan membuang sampah di kelas, berarti buang sampah pada tempatnya. Itu langkah kedua ya. Pertama membuat peraturan kelas, yang kedua hilangkan kalimat negatifnya buat menjadi kalimat positifnya. Langkah yang ketiga adalah tuangkan kalimat-kalimat positif tersebut menjadi nilai kebajikan universal. Gitu ya. Misalnya gini, misalnya tadi ya, jangan saya tadi ya tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Kita turunkan menjadi nilai-nilai universal. Berarti itu apa, Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Misalnya apa? Kebersihan bisa, kesehatan bisa, terus misalnya tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Kalimat positifnya adalah menghormati guru. Terus kalau menghormati guru, kalau kita hormati guru boleh, terus teman kita hormati tidak? Iya, menghormati juga, bahkan gurunya kita hilangkan menghormati gitu aja. Jadi kalimat-kalimat positifnya itu kita tuangkan menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Nanti misalnya jujur, disiplin, tepat waktu, jujur, tertib. Misalnya misalnya lagi jujur, tepat waktu, disiplin, menjaga kesehatan atau jadi bersifat umum, umum. Terus yang keempat, kita gali lagi kira-kira yang termasuk tanggung jawab itu apa saja. Dari jujur, tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong sama teman, tidak boleh berbohong sama guru. Jadi kalau bisa itu keyakinan kelas itu bersifat universal. Jangan hanya misalnya harus jujur jujur kepada guru. Berarti kalau gitu kan nanti sama teman boleh tidak jujur. Nah, jadi kalau bisa itu yang kita tulis jujur, nanti biar bisa memayungi kejujuran kepada siapapun daripada hal yang lain. Terus kita bedah kira-kira termasuk jujur itu apa saja, maksud tanggung jawab itu apa saja. Kita bedah semua yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Terus yang selanjutnya adalah meyakini kira-kira itu tanggung jawab siapa saja keyakinan kelas itu, apakah guru saja atau murid saja atau sekolah saja. Jadi kalau semuanya sudah merasa bertanggung jawab, baru keyakinan kelas itu kita buat. Jadi usahakan keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatifnya, kata negatifnya, dan bersifat umum atau universal. Terima kasih. Ini ada yang lain? Cukup ya, karena sudah hari Jumat, Bapak guru yang muslim kita akan melaksanakan sholat Jumat. Mungkin dapat kita akhiri ya. Atas kekurangan dan kesilapan saya selama pemaparan materi dari kami, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan juga terima kasih ya Mbak ya.